Manusia itu khalaqnal, manusia diciptakan dalam keadaan sempurna, fi ahsani taqwim, summa rodadnahu asfala safilin. Elinga yang menungso kuwi jatine kecetak kanthi sampurna. Menjadi pengetahuan dan wawasan akan cenderung memiliki daya rusak. Maka walawi taba'al haq, jika kebenaran hanya didasarkan atas data yang dimasukkan ke dalam otak, jika data yang dimasukkan ke dalam otak menjadi pengetahuan dan wawasan, ahwa'ahum lafazati samawati war'ad, data ini untuk digunakan mengembangkan hawa nafsunya, karena hati sanubari yang berfungsi, hati nuraninya mati, maka rusak langit dan bumi dan manusia yang hidup di dalamnya, fihinya, manusia yang di atas bumi ini. Maka kehidupan hanya dalam tatanan ini yang berfungsi hanya akal pikirannya saja, tidak sampai pada menyentuh hati nuraninya. Maka tatanan sehebat apapun akan menjadi rusak jadinya. Orang yang imannya di tepi ini akan mudah sekali jenuh, tidak bisa istiqomah, maunya instan. Sejak awal langsung ingin bisa terkenal, bisa langsung besar, tidak pernah melihat prosesnya, mudah menilai orang lain, mudah berprasangka kepada orang lain. Jika mendapat kesenangan, semangatnya makantar-kantar, namun jika memperoleh ujian, putus asa dan menolak. Jika tidak cocok dengan pikirannya, tidak mau melakukan, hanya melakukan jika cocok dengan akal pikirannya. Kepada seseorang pun dinilai selalu buruk, mudah merasa dirinya paling benar dan paling hebat, dan senang sekali merendahkan orang lain, dirinya yang benar. Beragamanya hanya retorika, formalitas. Beragamane kakan muni subhanallah, tapi dijeruni iri dan dengki. Masya Allah, tapi dijeruni misuh-misuh. Beragamanya hanya formalitas, tidak memberikan dampak kemajuan, keharmonisan, keselarasan, keseimbangan, dan terbentuknya kehidupan yang berkemajuan. Tidak ada dampak ke sana. Dampaknya adalah menilai buruk orang lain. Kalau tidak seperti saya, buruk, jelek, salah, bid'ah. Itu adalah orang-orang yang imannya berada di tepi. Perbuatan sesungguhnya hanya untuk memenuhi keinginan-keinginan nafsunya. Mudah sekali gagap dan gagal paham orang-orang yang imannya di tepi. Mengetahui beragama hanya dari konsep, mengetahui agama hanya dari bukan hati nuraninya yang berfungsi, tapi untuk kehormatan, untuk kemuliaan materi, untuk kehormatan kemuliaan jasad. Maka bagaimana supaya kita tidak berada di tepi? Yang kita bangun adalah biasakanlah komunikasi dan musyawarah sampai menjadi karakter kita. Biasakanlah memiliki komunikasi, bahkan terhadap orang yang kita tidak suka. Kita tetap komunikasi dan musyawarah, sehingga rasa suka itu hilang dari diri kita.
menjadi manusia yang pinter ngalah. Pinter ngalah itu bukan berarti diam. Sebaliknya, pinter ngalah itu komunikasi. Jadi aja salah. Wong sing pinter ngalah itu malah komunikatif. Aku padahal wis ngalah loh, tapi panggah wae malah diidek-idek. Bukan begitu. Wong pinter ngalah itu malah marani. Ki piye janjane karepmu ki piye? Aku ki mbok kon piye? Idemu ki piye? Nek aku terus mbok salah niki nyapa? Benere piye? Jadi orang mengalah itu justru datang untuk cross check, untuk bertanya, untuk minta penjelasan. Itu orang pinter ngalah itu justru begitu. Nek dilokne wong pinter ngalah ke apa kemudian nek dilokne ya meneng, dibuli meneng enggak. Ya tetap cross check. Hanya saja saat ternyata yang bersangkutan tidak bisa menerima, ya sudah, kita sudah memberi penjelasan, kita juga bisa bertindak tegas. Orang komunikasi itu modalnya menjadi pendengar dan penyimak yang baik. Orang yang komunikatif itu lapang dada, nyegoro, menjadi pendengar dan penyimak yang baik. Itu bukan akeh omongan, bukan. Orang yang komunikatif, orang komunikatif ya, bukan sekedar komunikasi, itu pendengar dan penyimak yang baik. Mampu menyimpulkan apa yang didengar, itu akan mengembangkan potensi dirinya dan lingkungan. Bahkan komunikasi itu berani ingah-ingih. Orang yang jadi marketing yang baik, orang yang jadi pemasar yang baik, jika tidak berani ingah-ingih. Ingah-ingih itu modal luar biasa. Modalmu sukses ora sukses gampangannya kan begitu ya, beruntung gak beruntung itu wani gak ingah-ingih. Wah nek wani ingah-ingih itu modal tersendiri. Enggak takut dikatakan bodoh, ingah-ingih. Ora apa-apa. Capo mosda kok dilemis. Ora apa-apa, ngerti dilemis. Itu dikatakan bodoh. Berani ingah-ingih. Itu wangel itu. Datang di satu tempat baru, nggawa produk, kamu membawa proposal, modalmu ingah-ingih. Biasanya wong gak wani ingah-ingih, itu gak berani. Tolong ki proposalnya digawa di instansi sana. Isin aku gak wani aku, itu berarti gak wani ingah-ingih. Ya ora cair tenan proposalnya kan gitu. Itu wani-wani ning aja kemudian dadi wong sing rai gedhek, itu beda. Wong wani ingangi kemudian dadi rai gedhek, itu ya beda. Wong rai gedhek iki wis kandel raine itu. Ora duwe isin, tapi artinya wong wani ingah-ingih ya tetap sopan santun. Ingah-ingih kan. Nah orang yang rai gedek itu beda. Itu gak nganggo rasa, gak menghitung kingko sing tak nggone piye. Gak menghitung ini orang lain, kalau saya berbuat seperti ini itu bagaimana. Mikirnya hanya dirinya sendiri, mikirnya hanya egonya sendiri, mikirnya hanya senangnya sendiri. Mikirnya yang penting aku, terserah kamu kan gitu. Itu orang yang rai gedek, itu garek ngenam. Nek wong wani ingah itu kena dimodali, tadi wong rai gedek wira kena dimodali.
dimodali mesti modal madul. Modalnya wong rai gedek itu modal madul. Komunikasi dan musyawarah itu saling mengerti, saling menyelami, saling memahami, saling memberi masukan, itu musyawarah. Maka jangan mudah menjadi orang yang menilai negatif orang lain. Menilai negatif karena didasari atas benci, didasari atas tidak suka, didasari atas dirinya yang paling benar. Sehingga dia bisa menilai seperti sekolah sing berat nilai ki guru. Jadi sesama siswa ki aja gampang nilai kan gitu kan. Sing nilai lah guru. Orang yang mudah menilai itu sesungguhnya adalah kesombongan. Wong sing gampang menilai orang lain itu sebenarnya kesombongan. Orang-orang yang telah mapan di dalam hegemoni kekuatan, kekuasaan, hegemoni keuangan. Ini yang butuh hati-hati bagi kita. Hegemoni itu orang yang merasa nyaman di situasi itu nyaman. Tidak ingin keluar dari situasi yang dia anggap tidak nyaman. Makanya kan ya kita akan jelaskan di lain waktu, kita akan butuh menjelaskan tentang kita. Kita kan tidak ada rasa skeptis dan tidak suka kepada orang yang katakanlah kita ngungkap tentang zikir itu adalah zikir itu ingatan, rasa hati nurani atas keberadaan dia al-ghaibnya diri Tuhan. Simpelnya begini, zikir itu ada kehadiran keberadaan diri Tuhan di dalam hati, itu zikir. Kemudian kalau kamu tetap memahami bahwa mengatakan subhanallah 1000 kali itu adalah kamu anggap zikir, maca sholawat 1000 kali kamu anggap zikir, saya enggak masalah sama sekali. Bukan berarti saya menyalahkan kamu yang memiliki pemahaman bahwa mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah itu adalah sudah zikir. Sedang kalau saya itu wirid. Karena zikir itu saat kita menyebut Allah, zikir itu yang punya nama Allah di dalam hati. Dasarnya Al-Quran bahwa wa man a'radu an zikri siapa di dalam hatinya itu tidak ada zikir kulub, maka hatinya goncang. Bahwa ayatum bayyinah bahwa zikir itu menyatakan dia nyata di dalam dada, itulah zikir. Sungguh saat seseorang tidak memiliki zikir, maka orientasi hidupnya dikendalikan oleh hawa nafsunya. Walawi tabalak ahwa ahum lafazat samawati wal ard. Sungguh saya menurunkan zikir, keberadaan dia dikenali di dalam hati, ada kehadiran dia, itu zikir. Tapi orang berpaling dari zikir itu, berpaling dari adanya ilmu yang menjadi ada kehadiran Tuhan. Kalau ternyata penjelasan ini kan untuk kita yang bisa percaya zikir itu ada kehadiran dia, sedang Allah lesan dan perbuatan itu wirid, ya kowe iki aja nesu ngono lho. Pangapunten, iki tokoh-tokoh mulai do nesu kalih kula. Lu kok beda? Beda ora apa-apa to. Jenenge itu beragam, itu kekayaan. Wong kene lho gak piye-piye. Kita ngungkap. Kalau kita bermaksud meluruskan umpamanya, ternyata yang diluruskan gak gelem ya wis to. Lah nyapa dek kowe nesu?
Itu yang terjadi. Kita anggap lain kali. Karena ini mulai banyak teman-teman tokoh yang mulai gerah. Jadi tak aturi rene, ya ayo tuh diskusi begitu loh. Saat kita itu sudah hegemoni, merasa benar. Jadi itu tentang zikir, kedua tentang talqin kubur. Talqin kubur kita juga diprotes, kita juga dinesoni. Talqin kubur, loh saya mengatakan, yuk kita tetap talqin kubur, tapi makna talqin kubur itu nasihati orang yang layat. Nek sing wis mati ya karowan. Kalau di dunyane kelakuane jahat, kelakuan neraka di dunyane. Mbok dikai bocoran man ismuka ison jawab, apa kemudian menjadi ahli surga? Mbok rasional kan gitu tok janjan iki. Tapi kalau ternyata tidak rasional gak gelem, ya wis tok ini gak piye-piye. Kowe gak iso mangan tetep tak bantu gitu loh. Kok nesu loh. Nganti diadukan di nggone penyiaran nasional. Wong Jawa swaleh karena sejak zaman Nabi Muhammad silsilah pemegang tauhid terus dimusuhi hebat. Ya. Semuanya meh kaya-kaya dibunuh sampai Mbah Yai aja kan bolak-balik berusaha untuk dibunuh. Saat kita itu menjadi orang yang merasa sudah paham berada di dalam benar dan merasa orang yang paling tahu, kemudian kita menilai dan membanding-bandingkan, maka kita akan terjerebak. Thumma rodatinu aswala safilin, akan terjerebab, jatuh, terpelanting. Sekalipun kita telah berada di dalam kebenaran sekalipun, tapi kita merasa yang paling paham dan paling tahu, akan menghancurkan. Pede boleh, tapi tidak menghalangi menjadi pendengar dan penyimak yang baik. Kita tetap membuka kemungkinan ide orang lain bisa jadi itu benar. Itu yang butuh kita latih. Bahkan kalau perlu radikal, agamaku salah. Oh hebat kalau begitu. Agamanya benar, nabinya benar, Nabi Muhammad benar, Nabi Isa benar. Sayanya yang salah. Itu kita harus berani begitu kalau perlu. Maka biasakanlah dalam diri Anda, dalam diri kita, untuk memiliki rasa maklum atas kekurangan dan kesalahan seseorang, atas kekurangan dan kesalahan seseorang yang mungkin tidak bisa menepati janji. Miliki rasa maklum, sebab kalau kamu kecewa dengan orang yang telah memberi janji kepada kamu, kowe mbiyen wis janji tiba gak ngekei, kowe newesu. Sing salah itu bukan yang janji, tapi yang salah itu kamu kok bisa menerima ikatan janji dengan seseorang itu. Yang salah begitu. Kowe aja nesu karo pejabat saat mbok pilih mergo ngekei janji, nek mbok pilih bakale omahmu dibangun, dalanmu diaspal, ternyata sampai waktune entek urung diutik-utik blas diukur ya urung, akhirnya kowe nesu. Jadi pejabat ngapusi, umpamanya begitu. Itu sing salah duduk pejabate,
Sing salah jane ki awake dhewe sebagai rakyat. Janji itu wa'dallah, janji itu dengan Allah. Dijanjeni menungso kok mbok percaya. Sehingga hilang rasionalnya, hilang nalarnya. Kita yang sesungguhnya salah karena telah mengikatkan janji dengan janjinya manusia. Apa enggak mbok pikir bar janji wonge mati, apa mbok tagih mayite. Ya ngono kan, mikir penak ngono loh. Jangan mudah terikat janji dengan seseorang dan jangan suka membuat janji dengan seseorang. Makanya kalau di dalam Islam kan ada kalimat insya Allah. Tapi biasanya yang muni insya Allah itu agak tekoni kan begitu. Insya Allah seminggu nggak tak sauri, mesti gak nyauri, kan gitu kan. Insya Allah engkau tak apusi kan gitu, itu benar. Jadi kita untuk biasa memiliki rasa malu atas kekurangan atau kesalahan seseorang, sehingga kita akan menjadi layak berbicara tulus dan ikhlas. Kita tuh sering terjebak karena suka membuat janji dan suka menagih janji. Ini yang sering sekali terjebak. Kalau menungso jangan mudah membuat janji dan jangan suka menagih janji. Biasa kalah dan berlatih untuk menjadi orang-orang yang pendengar yang baik, pendengar yang respon, pemerhati yang fokus. Wong gak tahu sinau, musuh sesuk ujian bingung. Itu kan mendramatisir sesuatu namanya.